Ya Mas Iza, ini tadi yang menarik ini kan problem kita mulai awal ya dari dunia pertanian ini kan masalah dulu kita mengenal varietas unggul ya. Betul. Varietas unggul, kalau pertanian pangan itu ada varietas unggul tahan wereng ya. Iya. Nah, dalam kaitan bibit ini sejauh mana petani kita ini berdaulat itu? Kemudian bagaimana ikhtiar untuk ke arah sana, karena yang kita tahu ini kan aturan atau regulasi yang ada itu kan ada satu monopoli ya terhadap pembibitan itu. Gimana ini Mas? Ya, jadi sebenarnya jamiah ini, jamaah-jamaah yang kita gerakan santri tani ini sebenarnya menginginkan ada benar-benar kebijakan yang bijak. Maksud kami adalah benar-benar kebijakan yang bijak itu seperti apa? Ya, harus benar-benar menjaga kapasitas warga tani atau jamiah petani ini harus memang benar-benar difikirkan. Jadi secara keilmuan, secara hampir rata-rata akhirnya teman-teman berkelompok untuk membuat sesuatu yang memang manfaat nih, hampir misal benih dan yang lain, tapi mereka belum mampu untuk jualannya ke yang lebih jauh ke masyarakat, hanya komunitas aja akhirnya. Jadi komunitas hanya terbatas ke komunitas. Jadi tidak bisa kita ekspansi ke lebih banyak. Nah, ini sekali lagi memang butuh regulasi yang serius dari pemerintah. Yang pertama adalah mengenai aturan mainnya, agar kita ini masyarakat atau warga tani ini juga mampu tidak hanya menjadi objek. Bukan hanya menjadi objek, tapi juga menjadi subjek. Mengapa kita ngaji taninya memang butuh memberikan pemahaman terhadap mereka, terhadap ilmu-ilmu yang tadi, ya salah satunya adalah ya biar mampu ini secara ekonomi, secara pasar, secara budidaya mereka mampu. Bahkan secara ngajinya. Jadi kalaupun bahasa ngajinya tadi belum kami ungkap nih sebenarnya kalau bab ngajinya, bahkan pada konteks niatan ibadah dan yang lainnya ini di pertanian ini udah di Al-Quran ini udah jelas pada konteks yang selain untuk menjalankan perintah menjauhi larangan, tapi kita juga ada perintah untuk memakmurkan bumi. Nah, ini ketika memakmurkan bumi saya kira termasuk benih, termasuk yang namanya pengemburan lahan tanah dan yang lainnya. Jadi konsep-konsep yang dulu ini, yang pertama benih ini kan kita evaluasi nih. Hari ini memang butuh evaluasi, saya kira itu tadi solusinya. Yang kedua, hampir rata-rata petani hari ini adalah petani-petani yang sudah terjerembab pada pestisida. Nah, ini juga belum kita ungkap tadi. Sama pupuk itu ya? Pupuk, betul. Jadi akhirnya pupuk yang kemarin, ini bab kebijakan juga, pupuk-pupuk subsidi dan yang lainnya, akhirnya kita tergantung, benar-benar tergantung terhadap subsidi. Kita terasa terbodohkan ini, karena memang itu dibuat sistemnya. Ketika subsidi tidak turun ke bawah, maka kita menjadi gelebakan. Nah, ini harusnya, alhamdulillah di ngaji tani, ini akhirnya kita membuat kanal-kanal untuk berpikir bahwa ini harus ada nih tanpa yang namanya pestisida kimia, tapi kita punya nih. Nah, ini yang sekarang termasuk ini harus kembali nih dalam konteks agama, sebenarnya kita harus kembali nih bahwa kerusakan di muka bumi dan yang lainnya ini memang gara-gara tangan manusia. Konsep revolusi hijau yang waktu itu dicetuskan ini berdampak hari ini. Nah, akhirnya hari ini sebenarnya kita dorong di pesantren kami, salah satunya adalah bagaimana ini bisa organik, bagaimana ini bisa mengelola lahan-lahan yang memang walaupun non kimia lah, minimal non kimia, atau belum organik non kimia lah. Jadi kita kurangi itu kimiawi, bagaimana bisa berjalan. Jadi yang pertama, produk ini juga sehat. Ketika benihnya nanti kita juga ciptakan dari benih yang benar, bukan transgenik. Nih, transgenik ada transgenik ini juga berbahaya nih terhadap ini. Benihnya benar, budidayanya benar, pupuknya benar, semuanya benar, insya Allah hasilnya akan benar. Nah, ketika hasil benar, ini sebenarnya yang tujuan utama kami sebenarnya bagaimana menyehatkan masyarakat umumnya. Karena hari ini ngapunten banyak penyakit-penyakit yang sifatnya penyakit yang dulu di kota ini udah terjun ke desa.
kanker. Itu orang desa kena kanker. Kena apa? Kaken pestisida, kaken ini. Nah, ini realitas bahwa kita hari ini sebenarnya ini termasuk bahwa program Ngaji Tani kita adalah bagaimana menyadarkan petani-petani kita itu untuk belajar lebih mengurangi lah, bukan menghilangkan, mengurangi untuk seperti itu, dan niatnya ibadah ini. Karena memang nyehatno menungso, nyehatno jamaah dan yang lainnya. Kalau kita ingat sebenarnya secara metaforis kan, ketika kita menanam kebaikan di bumi, maka malaikat langit dan bumi akan menurunkan kebaikannya. Ya. Betul. Nah, ini yang terkait dengan kebijakan dulu, saya ingat tuh gubernur kita itu pernah mengucapkan janjinya waktu kampanye itu kan, dari proses penanaman, kemudian pengemasan, dan kemudian pemasarannya ini. Nah, sekarang saya kira lihat realita dan kenyataan itu harus dipertanyakan untuk bagaimana membuktikan janji-janji yang pernah disampaikan itu. Hari ini memang Ibu Gubernur masih terfokus pada OPOP ya, One Pesantren One Product gitu. Walaupun One Product itu juga kadang menjadi bias sebenarnya, karena kadang tidak semuanya apakah ini memang benar-benar milik pesantren, benar-benar punya pesantren sendiri, ataukah tetangganya gitu kan juga ini. Jadi ini memang butuh tapi so far sebenarnya ada kemajuan untuk sektor di dunia pesantren, ada kemajuan bahwa ada kemajuan pada wilayah itu, pemahaman terhadap bahwa pentingnya pesantren untuk di sektor ekonomi. Nah, untuk sektor pertanian ini sebenarnya memang perlu tambahan. Alhamdulillah sebenarnya kemarin hanya sedikit nih, belum pada konteks ini, hanya pelatihan-pelatihan kecil-kecil pesantren-pesantren, belum pada tahapan pesantren-pesantren tadi bisa dikelola atau dibantu secara maksimal seperti apa, belum. Kalau kita mengingatkan lagi ya, dulu itu kalau sebelum adanya pupuk yang diwajibkan untuk membeli ya, petani-petani kita ini kan menanamnya dengan pupuknya itu pakai pupuk daun ya, misalkan daun trembesi. Nah, jadi sebelum kita menanam padi itu trembesi disebarkan, daun-daun trembesi yang kemudian menjadi humus kan ya. Nah, ini yang jadi problem karena tradisi itu sudah terputus. Petani kita yang menggunakan pupuk alami itu tidak lagi dipraktekkan, yang kemudian tergantung pada pupuk kimia kan. Betul. Mengembalikan ke arah kesadaran itu loh. Bagaimana tadi disebutkan adanya revolusi hijau yang pernah di masa lalu kan, di beberapa tahun lalu pernah diumumkan. Ini pentingnya pesantren. Ini pentingnya pesantren dengan Ngaji Tani itu adalah ini. Mengapa bahwa generasi muda-muda hari ini harus kita dasari bahwa bertani ini ibadah. Bertani ini niatnya kudu bener. Bertani ini kudu bener-bener menjalankan pertanian yang sesuai dengan konteks agama. Makanya secara hakikat, secara syariat ini harus sama nih, seiring bahwa bertani ini harus meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai dengan bertani hanya pada konsep bahwa kapital dan kapital. Ketika kita sudah paradigmanya kapital, maka nanti akhirnya juga hasilnya juga tidak akan barokah. Nah, mengapa kami di pesantren ini mendorong bahwa santri kami ini harus benar-benar niatnya ibadah. Mulai niat ini harus ditata dulu. Ketika niat lillahi ta'ala untuk iso nyiapno makanan sing sehat, insya Allah ini juga akan menjadi ibadah tersendiri. Nah, ini yang kami tekankan ke santri kami. Santri salah satunya adalah untuk bahwa niat ini harus dijaga. Yang kedua, pada konteks tataran implementasi. Tataran implementasi ini maka butuh sosialisasi. Nah, Ngaji Tani ini walaupun tidak menutup secara langsung non kimia atau ditarik, tapi minimal mengurangi. Karena dalam Al-Quran udah jelas bahwa pada item-item tertentu dengan konsep yang namanya humus, dengan kohe, kotoran hewan ya, dan yang lainnya. Mengapa dulu bertani itu harus dengan beternak? Karena itu memang satu gabungan. Karena perutnya tanaman itu ada di tanah. Ketika tanahnya nggak sehat, maka otomatis
tanamannya juga tidak sehat, hasilnya pun juga tidak sehat. Yang kita konsumsi yang kemudian kita konsumsi juga tidak sehat. Efeknya juga akan menjadi penyakit, penyakit akhirnya menjadi ini. Ini dampak. Dampak. Nah, mengapa ini? Ini harus dimulai bahwa niatnya dijogo tenan, niatnya lillahi ta'ala, niat ibadah, gawe makanan yang sehat. Sudah jelas dalam Al-Quran bahwa kita harus thayyib dan halalan thayyib, itu harus ini halalan thayyiban. Ini jelas. Jadi akhirnya kita insya Allah ya ke depan dengan komunitas ini, maka insya Allah kader-kader muda kita, santri-santri muda ya sehat, ya cerdas, ya ini ya barokah jalannya dengan seperti itu. Kalau di tingkat nasional ya, tadi kebetulan Mas Iza kan deklarator Santri Nusantara ya. Di Jawa Timur ini apa sudah terjalin komunikasi ya, selain adanya ngaji tani yang tadi difokuskan ke pesantren ya? Ke kalangan yang lebih luas di umum itu ada nggak? Ya, jadi kebetulan ngaji tani ini kita gabungan dengan universitas-universitas yang sudah ada, misal Brawijaya. Oh iya, yang kebetulan Pak Rektornya kan dari pertanian. Betul, Pak Rektornya pertanian, kebetulan Pak Dekannya ada Pak Damanhuri juga nyambung dulu LPP, ketua LPP dulu. Oh iya. Dengan UNED, dengan beberapa akademisi-akademisi yang sudah kita ini. Dengan ngaji tani tadi kita, mengapa ngaji tani itu bukan hanya ngaji aja, tapi bagaimana ngaji itu dengan solusi. Jadi ngaji tani ini biasanya kita membedah masalah. Ini kayak Basul Masail gitu. Betul, kayak Basul Masail. Jadi kita membedah masalah secara teoritisnya dari akademisi, secara ininya dari praktisi, secara ininya dari kebijakan, pengambil kebijakan. Jadi nanti terusan dari pemodal, misal ada ininya, dan pelaksana petaninya seperti apa. Kita temukan dalam satu forum yang insya Allah nanti targetnya adalah memang di setiap ngaji tani itu ada rencana tindak lanjut. Nah itu yang sebenarnya actionnya ya. Jamiah produksi itu di situ sebenarnya jamiahnya. Iya, cukup menarik ini. Tapi begini ya, di masa lalu yang setahu saya ini, petani-petani kita ini kan seolah-olah sudah nggak mau menerima konsep-konsep baru ya. Ini kesulitannya orang PPL dulu itu kan, dulu ada PPL ya, petugas penyuluh lapangan pertanian. Masih ada ya? Nah, itu kan memberi jalan untuk bagaimana teknik-teknik untuk bercocok tanam yang baik. Petani biasanya resisten sekali, artinya menolak. Aku kebiyen ya melakukan seperti itu, kenapa harus begini itu? Nah, menerima nilai-nilai teknologis ya, berpikir teknologis itu yang agak menjadi kendala. Ya. Jadi ini ngapunten, ini hampir rata-rata petani kita otaknya di mata. Jadi otaknya di mata itu apa maksudnya? Ketika tanaman itu sudah muncul atau disuruh nanam, dia tidak akan mau karena memang belum tahu hasilnya. Tapi ketika tetangganya nanam dan tahu hasilnya, maka dia baru percaya. Nah, ini yang hampir rata-rata. Nah, ini menariknya lagi. Ketika ini masuk di tokoh-tokoh pesantren, itu lebih gampang. Karena hampir rata-rata petani-petani kita itu masih sami nawatokna terhadap putaran-putarannya. Nah, mengapa? Masih patronnya masih ada nih. Nah, ketika kita masuk di pesantren sebenarnya mengapa ini kami mengambil bahwa pesantren-pesantren harus jadi leader nih di setiap daerah untuk di sektor pertanian ini. Mengapa? Karena mau tidak mau masyarakat di sekitarnya, kelompok-kelompok tani itu mesti akan makmum lillahi ta'ala, makmum nanti di sana, makmum patronnya di sana. Ya ini nopo. Ketika dibilangin oh ini dengan konsep seperti ini, maka kita akan jalannya jelas. Insya Allah lebih gampang ketika masuk pesantren. Kalau dulu ada konsep begini ya, kiai sebagai cultural broker ya, artinya perubahan-perubahan sosial ini diperankan oleh para kiai di lingkungan pondok pesantren. Sejauh ini yang zaman saksikan bagaimana? Ada beberapa pesantren yang kiainya memang menjadi leader untuk perubahan sosial, tapi ada juga yang kiainya menyuruh orang lain untuk berperan untuk bisa merubah. Jadi makom kiainya tetap jadi salafnya, yang ini digerakkan untuk sosialnya ada. Biasanya ada tokoh lain juga, tapi di sampingnya. Satu sistem di kiai. Biasanya di pondok itu ada dua nih, tokoh kiai sentralnya, ada tokoh gerakan sosialnya memang. Biasanya gitu. Bagi-bagi tugas itu ya. Tugasnya ngasen biasanya. Ya ini cukup menarik Mas Iza. Tapi kita jeda dulu dan kita boleh
minum kopi, diseruput kopinya ini. Siap. Saudara, kita hari ini sebenarnya bersama didukung Batik Ronggo Mukti Keraksaan Probolinggo. Ini kami berterima kasih dengan Pak Mahros karena beliau juga bagian dari penggerak entrepreneurship di Keraksan ini. Jadi batik yang saya kenakan ini batik Ronggo Mukti, Mas Iza. Saudara, kita lanjutkan sesaat lagi. Kami mengucapkan terima kasih pada Pak Mahros, owner Batik Ronggo Mukti Kerasan Probolinggo. Ternyata nyaman ini kiriman untuk kita pakai pada saat ini. Terima kasih Pak atas supportnya pada acara Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi saat ini. Dan terima kasih sekali lagi karena Pak Mahros juga mengembangkan ekonomi kreatif di kalangan warga Nahdliyin. Sekali lagi mudah-mudahan sukses untuk Batik Ronggo Mukti Kerasan Probolinggo. Saudara, masih bersama Jagong Santri, sajian utama Aula Media Televisi, dan kita masih membahas soal pertanian di lingkungan Nahdlatul Ulama dan masyarakat santri. Mas Iza, ini guyonannya itu di masa pandemi ini yang paling punya daya tahan itu kan diantaranya yang sektor-sektor ekonomi ini kan gulung tikar ya, yang pengusaha-pengusaha. Tapi ada guyonan yang punya daya tahan kuat itu ya orang-orang tani karena sudah tahan menderita ya. Ini gimana ini sebenarnya yang terjadi terhadap kaum tani kita? Iya, sebenarnya ketika sektor pertanian, kita ngobrol sektor pertanian hampir rata-rata dari awal tadi sudah kita informasikan. Kalaupun konteks menderita dan yang lainnya, memang sekali lagi memang peran pemerintah untuk menjaga proteksi terhadap petani ini memang dibutuhkan hari ini. Jadi ketika kita melihat negara-negara lain seperti Amerika, seperti Australia dan yang lain, maka mereka sangat benar-benar memproteksi petani mereka. Akhirnya mereka yang petani-petani tidak resign dari petaninya. Nah, hari ini banyak pemuda-pemuda kita, penerus-penerus generasi petani itu banyak yang resign, mending jadi buruh, di buruh pabrik dan yang lainnya daripada menjalankan sektor pertanian dan yang lainnya. Nah, akhirnya mau tidak mau, ketika generasi kita sudah lari ke buruh-buruh yang lain, sektor pertanian terbengkalai, maka kebutuhan pangan menjadi tidak ada yang menyiapkan. Ketahanan pangan, kemandirian pangan menjadi kolab. Negara bakal menjadi kena imbasnya. Nah, ini sekali lagi sebelum kena di sana, maka sekali lagi ini harus kita memang belajar bagaimana nih sektor pertanian ini biar menarik, ini harus difahamkan. Misal nih kayak contoh, setiap kami ngaji tani di pemuda-pemuda atau di santri-santri muda, saya bilangin orang kaya di Indonesia ini hampir rata-rata dari 10 orang kaya 8 ini petani. Mengapa? Karena memang di situ kita akan paham, misal petani kelapa sawit untuk jadi Wilmar dan yang lain, atau petani tembakau untuk jadi rokok. Orang-orang kaya misalkan yang di Indonesia ini kan Jeragan pabrik rokok ini kan juga petani tembakau ya. Betul. Yang nanam itu. Jadi gitu.
Jadi saya bayangannya next bayangan saya tidak ngomong 10 orang kaya atau 8 orang kaya. Misal nanti ada 800 santri dengan punya kelebihan masing-masing. Satu, kelebihan di bidang beras, santri A, kelebihan di bidang gula, santri B, kelebihan di bidang hortikultur, santri C, kelapa, santri D, dan semua produk-produk, insya Allah saya yakin nantinya bukan hanya negara kita yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, tapi sejahtera rakyatnya. Insya Allah NU gampang banget untuk menata negara ini. Dan zakatnya, sekali lagi ketika ngobrol zakatnya, ya wis gak mungkin lah wong NU ora zakat akhirnya. Dan zakat pertanian itu paling banyak. Nah, ini yang kita harus pahamkan. Jadi sekali lagi bahwa mental ini yang asumsi paradigmanya adalah pertanian yang nggak seksi, ya kita harus berpikir lebih maju. Misal nih, santri-santri tani nanti harus pergi keluar Jawa untuk nggarap lahan 10 hektar, satu orang garap 10 hektar, harus dijalankan. Karena apa? Kita harus mulai hari ini berpikir ke depan bahwa santri harus memegang peranan. Santri harus memegang peranan. Ketika peranan semuanya, atau istilahnya Gus Dur itu mengambil bagian, bukan diam gitu ya. Betul, harus mengambil bagian. Dengan mengambil bagian tadi, dengan ilmu yang sudah punya, akhlake wis entuk, ilmu agamane tauhid wis entuk, terusan ilmu ekonomi sudah dapat, insya Allah saya kira pemimpinnya nanti mau didorong dari NU gampang. Nanti selawatan nanggone tempat presiden gampang. Ini hampir. Ketika memang ini harus kita mulai ini hari dari kita ini mulai hari ini bahwa bismillah kita harus menjadi pengusaha-pengusaha muda, santri-santri muda ini harus punya tekad. Ke depan kita akan menggantikan 10 orang terkaya Indonesia menjadi minimal 100 santri kaya yang nantinya akan menyelesaikan Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Ya, itu harapan ya. Kenyataannya begini, Mas Iza ya. Sebenarnya keluarga petani kita ini menderita double inferiority complex. Artinya inferioritas yang rendah diri yang double itu loh. Di samping karena status sosialnya rendah, kemudian dalam konteks pendidikan juga kurang. Di masa lalu ini yang pengalaman yang kita sama-sama saksikan, kalau menggeluti pertanian itu tidak menarik karena dalam akselerasi pembangunan, akselerasi kemodernan saat itu ya, di masa Orde Baru itu, yang menarik adalah industri. Karena itu berbondong-bondong keluarga tani itu ke kota menjadi buruh pabrik. Nah, mengubah mindset yang semacam ini nih yang saya kira tugas yang sangat berat itu. Iya kan? Jadi memang tugas untuk paradigma pemuda-pemuda hari ini hampir rata-rata petani kita adalah petani sepuh. Petani sepuh. Ketika petani sepuh itu mau diganti yang muda juga tidak mau kadang. Karena memang apa? Karena memang lah aku kerja pongko lah aku wis nduk ganteni. Nah, ini kadang juga sibuk. Nah, kedua problem yang kedua adalah lahan misal di Jawa Timur ini memang tidak mencukupi. Ketika di ini hampir rata-rata petani kita adalah petani gurem 0,3, 0,2, bahkan petani buruh. Yang punya ya tetap orang lain, bahkan Chinese yang lain itu punya, tinggal kita yang jalankan aja. Ini hampir rata-rata. Bahkan pacet ngapunten. Hampir yang punya orang Surabaya, orang Jakarta dan yang lainnya. Nah, ini yang petani mereka hanya penggarap aja. Nah, ini mau tidak mau memang butuh yang benar-benar paradigma yang berbeda. Mengapa saya katakan Indonesia bukan hanya Jawa Timur, Indonesia bukan hanya kabupaten kita. Misal santri ini sudah dididik akhlaknya, sudah dididik ilmu pertanian ekonominya, maka ketika mereka nanti akan misal nih bentuknya transmigrasi atau apapun di luar Jawa dan yang lain, mengelola 10 hektar dan yang lain, mereka sudah mampu secara akhlak, secara ilmu dan secara ekonomi. Dan insya Allah pesantren Nahdien nanti juga akan menyebar di mana-mana. Kalau memang ini nanti bismillah, kalau memang ini nanti hampir rata-rata pesantren nanti akan kita fokuskan ada arahnya ke sana. Ini bisa kasih contoh ya, kalau di Genggong pernah ya interaksi dengan? Oh ya,
Jadi kita ini kemarin yang untuk santri Tani Nusantara kebetulan ininya di Genggong, Pondok Genggong, Genggong ya. kebetulan dengan ya Bapak Wakil dan Gus Haris waktu itu. Gus Haris. Ya, untuk apa? Deklarasi santri Tani Nusantara. Iya. Waktu itu memang santri ngaji tani akbar. Jadi kalau ngaji tani kecil-kecil memang sudah kita lakukan nih. Bahkan sampai hari ini kita lakukan ngaji tani kecil-kecil. Cuma memang kita butuh secara akbar. Memang waktu itu kita ngundang beberapa pesantren dan yang lainnya. Dan alhamdulillah hari ini ngaji tani yang kecil-kecil tetap berjalan istiqomah dengan semisal ini kebetulan juga dengan Dinas Pertanian kita juga masih kita nyambung ngaji tani. Karena memang ngaji tani ini mampu menjawab kebutuhan santri-santri tani. Iya. Seperti itu. Ini Mas Iza, ini sebenarnya kita pengen ngobrol yang cukup lama karena untuk menghabiskan kopi Siap. 1 cangkir ini kan masih cukup itu. Tapi kita dibatasi waktu. Nah, pesan-pesan yang ini untuk membangkitkan agar generasi muda khususnya di kalangan Nahdiyin nggak inferior terhadap pertanian. Ini pentingnya pesan-pesan yang bisa perlu disampaikan. Alhamdulillah untuk santri-santri tani bahwa sektor pertanian adalah sektor masa depan. Sektor pertanian adalah sektor masa depan. Ketika pangan, air, dan energi menjadi isu internasional, santri harus mengambil peran. Nah, peran ini ketika santri sudah punya akhlakul karimah, punya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dengan ilmu-ilmu agama, maka dengan konteks ekonomi ini saya kira insya Allah ilmu agamanya dapat, ekonominya juga dapat. Maka dengan seperti itu negara akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seperti itu. Jadi jangan pernah meninggalkan sektor pertanian. Insya Allah nanti di masa depan ketika nanti adik-adik dibutuhkan di luar Jawa ataupun yang lainnya, maka insya Allah adik-adik akan menjadi pengusaha-pengusaha petani di bidangnya masing-masing. Seperti itu. Iya, terima kasih Mas Iza ya. Jadi saudara, kita akan mengakhiri pertemuan kita kali ini dan kita akan bertemu di topik-topik yang lain. Mudah-mudahan pesantren yang dirintis dan setengah berjalan Mas Yai Durul Iza Al-Fatawi, baik yang di Situbondo maupun di Krian Sidoarjo, memperoleh jalan lancar. Amin. Dan bisa dikembangkan di tempat-tempat lain dengan program ngaji santri, ngaji pertanian ya, ngaji tani di sejumlah pesantren dan di kalangan umum. Terima kasih Mas Iza. Dan kita akan berjumpa di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.